Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mamas Guru. Pada hari ini kita akan mempelajari mengenai determinan matriks berordo 3x3 berikut inversnya. Kalau kemarin kita sudah mempelajari determinan dan invers dari matriks ordo 2x2. Itu hanya ada satu cara. Nah, kalau di matriks ordo 3x3 ini untuk mencari determinannya ada dua cara, bisa menggunakan metode Sarus atau yang kedua nanti yang akan kita pelajari menggunakan metode ekspansi kofaktor. Sebenarnya masih ada satu metode lagi, namun kita cukup mempelajari dua metode saja ya. Nah, yang pertama kita pelajari metode Sarus. Perhatikan matriks berikut ini. Ini saya sediakan matriks yang berordo 3x3. Matriks A ini ordo 3x3. Ada 3 baris dan ada 3 kolom. Kalau matriksnya itu matriks A, maka elemen atau unsur dari matriks A ini biasa dituliskan jadi A11. A11 ini artinya adalah baris 1, kolom 1. A12 berarti baris 1, kolom 2. A13 baris 1, kolom 3. A21 baris 2, kolom 1. A22 baris 2, kolom 2. A23 baris 2, kolom 3. A31 baris 3, kolom 1. A32 baris 3, kolom 2. Dan A33 baris 3, kolom 3. Nah, kemudian untuk mencari determinan dengan metode Sarus, itu perhatikan berikut ini. Kalau matriks A itu lambangnya kurung biasa ya, ini kurung biasa. Kemudian kalau determinan itu kurungnya garisnya lurus, seperti lambang matriks ya. Nah, untuk mencari determinan A dengan metode Sarus, itu kalian ambil dua kolom pertama. Kolom berarti kan yang ke bawah ya. Nah, dua kolom pertama berarti kolom ini dan kolom ini. Kalian tuliskan di samping kanan. Tulis lagi berarti A11. Kemudian A21. A31. Kolom yang kedua kita tuliskan juga. Jadi A12, A22, A32. Kemudian sama seperti kemarin, waktu kita mencari determinan matriks ordo 2x2 ini caranya sama. Jadi yang ini kita kalikan, satu diagonal ini kita kalikan, kemudian ke bawah ini positif. Ini juga sama. Positif atau nanti jadi ditambah ya. Ini juga sama. Ditambah. Kita tuliskan di sebelah kanannya. Berarti A11 kali A22 kali A33 ditambah A12 A23 kali A31 ditambah A13 A21 dan A22. A32, maaf, ini A32 bukan 22. Kemudian yang ke atas sama seperti kemarin, kita kalikan negatif. Selanjutnya sama seperti kemarin pada matriks ordo 2x2, ini juga kita kalikan ke atas ya, diagonalnya. Dikalikan ke atas, kemudian kalikan negatif. Maka di sini jadi dikurangi A31
A22 A13 dikurangi A32 A23 A11 dikurangi A33 A21 A12. Contoh. Perhatikan contoh berikut untuk lebih memahami. Misalnya kita mau mencari determinan dari matrik A jika anggotanya adalah 1, 2, 4. 2, negatif 1, 0. Negatif 1, 1, 2. Nah, dengan metode Sarus itu kita ambil 2 kolom pertama, letakkan di sebelah kanan. Berarti jadi 1, 2, 4. 2, negatif 1, 0. Kemudian kita kalikan seperti tadi. 1 kali min 1 kali 2. Kalikan plus. 1 kali min 1 kali 2. Kemudian kita juga kalikan 2 kali 1 kali 4. Jadi ditambah 2 kali 1 kali 4. Yang ini juga kita kalikan. Ditambah min 1 kali 2 kali 0. Nah, yang ini kita kalikan ke atas. Kalikan negatif. Jadi dikurangi 4 kali negatif 1 kali negatif 1. Kemudian ini kita kalikan juga dengan kalikan negatif, dikurangi 0 kali 1 kali 1. Ini juga sama, dikurangi 2 kali 2 kali 2. Kita hitung hasilnya berarti sama dengan negatif 2 ditambah 8 ditambah 0 min 4 kali min 1 kali min 1. Berarti hasilnya adalah min 4 dikurangi 0 min 8. Berarti sama dengan min 2 tambah 8, 6. 6 dikurangi 4, 2. 2 dikurangi 8. Hasilnya adalah negatif 6. Jadi determinannya adalah negatif 6. Tidak masalah kalau determinan itu nilainya negatif. Jadi kalau determinan itu tidak selalu positif hasilnya. Ya, demikian cara mencari determinan matrik ordo 3x3 dengan metode Sarus. Tapi metode Sarus ini hanya dapat dipakai atau digunakan untuk mencari determinan dari matrik ordo 3x3. Untuk menentukan determinan dari matrik ordo 3x3 saja. Yang perlu diingat seperti ini. Jadi kalau Sarus ini hanya dapat digunakan, metode Sarus hanya dapat digunakan untuk menentukan determinan dari matrik berordo 3x3 saja. Untuk menentukan determinan matrik ordo 4x4 dan seterusnya, itu kalian tidak dapat menggunakan metode Sarus ini. Ya, nanti akan saya jelaskan untuk menentukan determinan dengan metode yang kedua, yaitu ekspansi kofaktor. Jadi untuk menentukan matrik determinan 4x4, 5x5, 6x5, 6x6 dan seterusnya itu nanti bisa menggunakan ekspansi kofaktor. Tapi untuk menentukan determinan dari matrik berordo 4x4, 5x5, 6x6 dan seterusnya itu tidak bisa menggunakan metode Sarus. Jadi metode Sarus ini hanya untuk matrik ordo 3x3 saja. Diingat baik-baik.
Selanjutnya kita mempelajari mengenai metode ekspansi kofaktor, tapi sebelum menentukan determinan dengan ekspansi kofaktor, kalian harus paham dulu mengenai minor, ya. Jadi harus paham mengenai pengertian minor terlebih dahulu. Minor ini nanti biasanya dilambangkan dengan M. Nah, minor ini adalah suatu determinan yang dihasilkan setelah terjadi penghilangan suatu baris dan kolom tertentu. Jadi minor ini adalah suatu determinan yang dihasilkan setelah terjadi penghapusan antara baris dan kolom tertentu. Minor ini dilambangkan dengan M. Misalnya M12. M12 berarti ini adalah minor baris 1 kolom kedua. Ini adalah suatu determinan yang diperoleh dengan cara menghilangkan baris 1 dan kolom 2. Misalnya ini, dari matrik ini ya, diketahui matrik A itu anggotanya ini. Kita mau mencari M12. M12 ya berarti baris 1. Dan kolom 2 kan yang ini. Baris 1 yang atas, kolom 2 yang ini. Dihilangkan, berarti kan sisanya tinggal A21, A23, A31, A33. Jadi minor adalah suatu determinan, kalau minor 12 ya determinan yang dihasilkan setelah menghilangkan baris 1 dan kolom 2. Ini kita tutup, baris 1, kolom 2 ditutup. Berarti kan sisanya tinggal A21, A31, A23, dan A33. Kemudian jadilah ini adalah matrik yang berordo 2x2. Cara penyelesaiannya sama seperti kemarin. Matrik determinan matrik ordo 2x2, yaitu hasilnya adalah A21, A33 dikurangi A31, A23. Kemudian kalau kita mau mencari minor dari 31, berarti ini artinya kita menghilangkan baris ketiga dan kolom ke-1. Baris 3 kan ini kita tutup, kolom 1 ini kita tutup, berarti sisanya adalah A12, A22, A13, A23. Ini adalah pengertian dari minor. Sama seperti tadi kita kalikan, berarti A12 kali A23 dikurangi A22 kali A13 ya. Ini tadi ke bawah tambah atas dikurangi. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut ini. Misalnya diketahui matrik A. Matrik A ini masih sama seperti tadi ya matriknya. Nanti kita buktikan bahwa untuk mencari determinan dengan metode Sarus dan ekspansi kofaktor ini hasilnya sama. Maka kita gunakan matrik yang sama dengan yang tadi sudah kita cari nilai determinannya. 1, 2, 4, 2, negatif 1, 0, negatif 1, 1, 2. Kalau diketahui matrik A seperti ini, ya ini kan baris 1 kolom 1, baris 1 kolom 2, baris 1 kolom 3, dan seterusnya. Kita mau mencari minor dari 1, 1. Minor 1, 1 berarti kita tutup baris 1 dan kolom 1. Berarti kan sisanya tinggal negatif 1, 1, 0, 2. Berarti ini nilai determinannya adalah negatif 1 kali 2. Itu adalah negatif 2. 0 kali 1 adalah 0. Dikurangi 0 hasilnya negatif 2.
Jadi M11 hasilnya negatif 2. Kemudian kita mau mencari M12. Berarti kita hilangkan baris 1 kolom 2. Berarti kita tutup ya baris 1 kolom 2. Sisanya adalah 2, 4, 1, 2. Kita kalikan 2 kali 2, 4. Kemudian 4 kali 1, 4 kali 1 ini adalah negatif 4. 4 kali 1, 4 dikalikan negatif maksudnya. Berarti jadi negatif 4. 4 dikurangi 4 hasilnya adalah 0. Kemudian kita cari M13. Berarti kita tutup baris 1 dan kolom ketiga. Sisanya tinggal 2, 4, negatif 1, 0. 2 kali 0, 0. 4 kali negatif 1, negatif 4 kita kalikan negatif. Berarti positif ya, negatif, negatif 4. Berarti hasilnya adalah 4. Kemudian yang harus kita ketahui berikutnya ini adalah pengertian dari kofaktor. Kofaktor. Nah, kalau tadi kita sudah bisa menentukan minor, maka kita dapat dengan mudah untuk menentukan kofaktornya. Jadi kofaktor ini adalah minor dari suatu unsur berikut tandanya. Jadi kalau kita mau mencari kofaktor dari IJ, ini maksudnya adalah kofaktor dari baris I dan kolom J, maka ini kita kalikan minornya, kita kalikan dengan negatif 1 pangkat I ditambah J dikalikan M I J. Contohnya kita mau menentukan kofaktor dari 1, 1. Berarti kofaktor dari baris 1 kolom 1. Berarti negatif 1 pangkat 1 tambah 1 dikalikan M11. M11 tadi jangan lupa itu adalah satu determinan yang diperoleh setelah baris 1 dan kolom 1 dihilangkan. Kemudian kalau K12 berarti negatif 1 pangkat 1 tambah 2 dikalikan M12. Kalau K13 berarti negatif 1 pangkat 1 tambah 3 M13. Dan seterusnya. Nah, sekarang perhatikan ini. Negatif 1 pangkat 1 ditambah 1. 1 ditambah 1 itu kan 2 ya. 1 tambah 1 kan genap. Negatif 1 dipangkatkan genap, itu kan hasilnya adalah positif 1 ya. Jadi positif 1 dikalikan M11. Kemudian ini. Negatif 1 pangkat 1 tambah 2. 1 tambah 2 itu kan 3. 3 itu kan bilangan ganjil. Jadi kalau negatif 1 dipangkatkan bilangan ganjil, itu pasti hasilnya adalah negatif. Negatif M12. Kemudian negatif 1 pangkat 1 tambah 3. 1 tambah 3, 4. Negatif. 1 dipangkatkan bilangan genap, itu kan hasilnya pasti positif. M13. Nah, dari sini dapat kita cari cara mudahnya nanti untuk menentukan determinan dan ekspansi kofaktor. 1, 1 ini kan tadi tandanya positif. Positif. 1, 2 negatif. 1, 3 positif. 2, 1 negatif. 2, 2 positif. 2, 3 negatif. 3, 1 pasti positif. Genap. 3 tambah 1 kan genap. 3 tambah 2 ganjil negatif. 3 tambah 3 genap, berarti positif. Itu nanti untuk cara mudahnya dalam menentukan ekspansi kofaktor. Nah, untuk lebih jelasnya sekarang perhatikan
matrik berikut ini. Matriknya masih sama seperti matrik yang tadi ya, biar nanti kelihatan persamaannya. Ketahui matrik A itu yang tadi itu adalah anggotanya 1, 2, 4. 2 negatif 1, 0. Kemudian negatif 1, 1, 2. Yang pertama kita mau mencari determinan dengan ekspansi kofaktor baris pertama misalnya. Kalian perhatikan baris pertama itu kan yang ini ya. Nah, ini baris pertama. Nah, cara menentukan determinan matrik A dengan ekspansi kofaktor baris pertama, ini adalah jumlah dari perkalian masing-masing elemen pada baris pertama dengan kofaktornya. Jadi, baris pertama, berarti kan elemennya adalah A11 dikalikan K11. Ditambah yang ini berarti A baris 1 kolom 2 dikalikan kofaktornya 1, 2. Ditambah A13 dikalikan kofaktor 1, 3. Tinggal kita masukkan. Tadi kan jangan lupa kalau tadi kita sudah menemukan tandanya ya. Tandanya yaitu ini positif, negatif, positif. Yang ini adalah negatif, positif, negatif. Ini adalah positif, negatif, positif. Ini nanti untuk mencari kofaktor biar gampang. Nah, berarti dari sini adalah A11 kita tuliskan. A11 adalah 1. Ini ya, A11 adalah 1. Dikalikan K11 langsung saja positif. Tadi kan K11 ini ya. Positif M11. Positif M11. Berarti M11. Ditambah A12 itu ini. 2. Tuliskan 2. K12. Tadi kan sudah ya. Negatif M12 ini. Ini gunanya negatif positif. Negatif itu di sini untuk mencari kofaktor. Dikalikan negatif M12. Kemudian ditambahkan A13 dengan dari positif tandanya. Padahal A13 ini tadi nilainya adalah min 1. Kita tuliskan min 1. Positifnya untuk mencari minornya M13. Positif tidak usah dituliskan ya. Kemudian kita hitung 1 dikalikan M11. Berarti kan M11. M11 tadi diperoleh dengan cara menghilangkan baris 1 kolom 1. Baris 1 kolom 1 kita tutup. Berarti tinggal negatif 1, 0, 1, 2. Nah, positif kali negatif, negatif. Kemudian 2, M12. Kita hilangkan baris 1 kolom 2. Berarti sisanya adalah 2, 4, 1, 2. Positif kali negatif. Positif kali negatif, negatif. Kita tuliskan negatif. M13 berarti baris 1 kolom 3 kita tutup. Sisanya adalah 2, 4, negatif 1, 0. Tinggal kita hitung nilai determinannya. Ini jadi determinan matrik ordo 2 kali 2 ya. Nah, negatif 1 kali 2. Negatif 2 dikurangi 0 kali 1 adalah 0. Dikurangi 2 kali 2 kali 2, 4. 4 kali 1, negatif. 4 kali 1, 4, tapi kan dikalikan negatif ya. Tadi kalau ke atas kan dikali negatif. Dikurangi 2 kali 0, 0. Dikurangi 4 kali min 1, min 4. Nah, ini berarti negatif 2 kurangi 0, nilainya negatif 2. Dikurangi 4 kurangi 4, 0 kali 2, 0. Dikurangi 0 min 4, berarti kan positif 4. Jadi hasilnya negatif 2 dikurangi 4. Hasilnya adalah negatif 6.
sama seperti hasil tadi yang kita peroleh dengan cara Sarus ya, dengan metode Sarus. Hasilnya sama-sama negatif 6. Ini kalau mencari determinan matrik ordo 3x3 dengan ekspansi kofaktor baris pertama, berarti dikalikan dengan elemen. Jadi kita fokusnya pada baris pertama. Kofaktornya mengikuti ordonya 1-1, mengikuti elemen yang 1-1 berarti 1-1, 1-2, 1-2, 1-3, 1-3. Berarti kalau ekspansi kofaktor baris kedua, ya di sini berarti A21, K21, A22, K22, A23, K23, dan seterusnya. Pasti nanti akan dihasilkan nilai yang sama. Nah, tadi kita sudah bisa memahami mengenai cara menentukan determinan matrik ordo 3x3. Nah, sekarang kita mau mencari inverse matrik ordo 3x3 yang masih ada kaitannya dengan determinan dari matrik ordo 3x3. Nah, kalau kemarin matriksnya itu ordo 2x2, ordo 2x2 itu kan inversnya adalah 1 per determinan dikalikan adjoinnya. Sama seperti matrik ordo 3x3. Untuk inversenya, inverse kemarin lambangnya A pangkat negatif 1 ya. Inverse dari matrik A ini ya sama, 1 per determinan dari matrik A dikalikan adjoin dari matrik A. Nah, untuk mencari determinannya tadi caranya ada dua. Silakan mau pakai cara yang mana, terserah, yang menurut kalian lebih efektif saja. Nah, kemudian untuk adjoinnya, untuk adjoin dari matrik A, kalian perhatikan kalau matrik itu kan penulisannya baris dulu baru kolom ya. 1 1 1 2 1 3. Nah, kalau adjoin ini anggotanya adalah kofaktor. Masih ingat tadi cara mencari kofaktor? Minor dikalikan tandanya, positif atau negatif ya. Kalau 1 1 1 2 1 3 itu ke kanan, nah kalau untuk mencari adjoin itu anggotanya itu ke bawah. 1 1 K 1 2 K 1 3. Kemudian diikuti berikutnya. Kalau 21, 22, 23 itu adalah ke kanan. Nah, kalau diadjoin itu ke bawah. 21, K, 22, K, 23. Begitupun untuk yang baris ketiga. K31, K32, K33. Ke bawah K31, K32, K33. Nah, ini untuk adjoinnya. Yang perlu diingat bahwa suatu matrik itu punya inverse, syaratnya adalah syaratnya adalah determinannya tidak sama dengan 0. Nah, ini dia baru mempunyai inverse. Kalau determinan sama dengan 0, jelas dia tidak memiliki inverse. Kenapa determinan sama dengan 0 ini tidak memiliki inverse? Karena nanti jadi 1 dibagi 0. 1 dibagi 0 itu adalah tidak didefinisikan ya. Jadi tidak ada bilangan yang 1 dibagi 0. Makanya untuk mencari inverse ini ada syaratnya, yaitu determinan tidak sama dengan 0. Kalau kok kalian menjumpai soal begitu mencari determinan sama dengan 0 dan yang ditanyakan itu inverse-nya, tidak usah dilanjutkan, itu sudah pasti tidak memiliki inverse. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut ini. Masih menggunakan matrik yang sama dengan yang tadi, yaitu tadi kan sudah kita cari determinannya juga ya. Jadi untuk mempercepat proses pencarian, saya gunakan matrik yang sama. 1, 2, 4, 2,
2, negatif 1, 0, negatif 1, 1, 2. Tadi matriks A itu anggotanya ini. Nah, sekarang kita mau mencari inverse dari matriks A. Langkah yang pertama, kita tentukan determinannya. Nah, kebetulan tadi kan kita sudah menggunakan matriks yang sama, ketemunya determinannya adalah negatif 6. Kalau belum ketemu, silahkan nanti kalian cari sendiri. Cari dulu. Pokoknya yang pertama, itu kita harus mencari determinannya dulu. Boleh menggunakan sarus, boleh menggunakan ekspansi kofaktor. Nah, langkah kedua, kita tentukan adjoint-nya. Adjoint dari matriks A. Ingat-ingat tadi adjoint-nya adalah K11, K12, K13. K21, K22, K23. K31, K32, K33. Ini adalah adjoint-nya. Nah, padahal tadi 11 itu kan genap ya. Genap itu berarti adalah positif. Plus berarti M11. 21 ganjil berarti min. M21, 31 genap, M31. Ini ganjil lagi, min, M12 genap, M22 ganjil, min, M32. Kemudian 13, nanti kan genap, berarti M13, 23 ganjil berarti min, M23 genap lagi, plus M33 kalau ganjil negatif, kalau genap positif. Selanjutnya kita hitung adjoint dari matriks A. Berarti sama dengan, ini positif ya, M11 berarti anggotanya adalah kita tutup baris 1, kolom 1. Berarti sisanya adalah negatif 1, 1, 0, 2. Kemudian M21 ada negatifnya ya, negatif M21 baris 2 kolom 1 kita tutup baris 2 kolom 1. Berarti sisanya adalah 2 negatif 1 baris 2 kolom 1 tadi ya, baris 2 kolom 1. 2 negatif 1, 0, 2. Dan positif lagi M31 ditutup baris 3 kolom 1, berarti hasilnya adalah 2 negatif 1, negatif 1, 1. Kurungnya kurang panjang. Kemudian min M12 baris 1 kolom 2 ditutup berarti 2, 1, 4, 2. Kemudian positif M22 berarti adalah 1 negatif 1, 4, 2. Negatif baris 3 kolom 2. Berarti sisanya 1 negatif 1, 2, 1. Kemudian M13 baris 1 kolom 3, sisanya 2 negatif 1, 4, 0. Kemudian negatif 23 baris 2 kolom 3, 1, 2, 4, 0. Selanjutnya baris 3 kolom 3 kita tutup baris 3 kolom 3, berarti sisanya adalah 1, 2, 2 negatif 1. Kita tutup lagi kurungnya. Tinggal kita hitung, berarti hasilnya adalah negatif 1 kali 2. Negatif 1 kali 2, negatif 2 kurangi 0, berarti negatif 2. Ini kita minnya tuliskan dulu min. 2 kali 2, 4, kurangi 0, berarti 4. Kemudian 2 kali 1, 2, dikurangi. Min 1 kali min 1, 1. 2 kurangi 1, 1.
Minnya tuliskan dulu. 2 kali 2, 4. 4 kurangi 4, berarti 0. 1 kali 2, 2 dikurangi 4 kali min 1, min 4. 2 dikurangi min 4, berarti 6. Minnya tulis dulu. 1 kali 1, 2 kali min 1, min 2. 1 min 2, berarti 3. 2 kali 0, 0 dikurangi 4 kali min 1, min 4. 0 ditambah 4, artinya 4. Minnya tulis dulu. Kemudian kita hitung 1 kali 0, 0. 4 kali 2, 8. Tapi kan dikalikan min. 0 min 8, min 8. Kita tuliskan di sini min 8. 1 kali min 1, min 1 dikurangi 2 kali 2, 4. Min 1 kurangi 4, min 5. Jadi adjoin dari matrik A ini adalah negatif 2, negatif 4, 1, 0, 6, negatif 3, 4, 8, negatif 5. Jadi inverse dari matrik A ini adalah 1 per determinan tadi ya, dari matrik A dikalikan adjoin A. Berarti hasilnya sama dengan 1 per negatif 6 dikalikan negatif 2, negatif 4, 1, 0, 6, negatif 3, 4, 8, negatif 5. Ini adalah inversenya. Kalau ini mau dikalikan negatif 1/6 untuk tiap-tiap elemen ini, silakan saja, hasilnya ini. Sekian untuk materi determinan dan inverse matrik ordo 3 kali 3. Jadi untuk menghitung ini butuh ketelitian yang tinggi. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan bisa dituliskan di kolom komentar atau di media yang lain. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.